بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita dalam kondisi sehat walafiat, dengan kondisi iman, nikmat Islam, sehingga dengannya kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan serta meninggikan derajat kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat tersebut bersambung kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ilmih. Beliau adalah salah seorang ulama dari Indonesia, khususnya sebelumnya dari Mesir. Namun beliau alhamdulillah sejak 1 Januari 2024 beliau sudah berkewarganegaraan Indonesia, dan alhamdulillah beliau bisa bahasa Indonesia. Maaf itu cuma di sana. Baik. Jadi insyaallah nanti beliau akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia insyaallah dengan bahasa beliau. Sebelum kita mulai ceramah beliau, izinkan saya membacakan sedikit biografi beliau, barangkali ada yang baru kenal dengan beliau. Beliau adalah Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah, hafizahullah ta'ala. Beliau menempuh pendidikan formal dari S1 sampai S3 di International Islamic University of Minnesota di USA. Kemudian beliau menempuh pendidikan non formal dengan banyak mulazamah dengan ulama-ulama di Mesir. Salah satu ulama yang masyhur adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, salah satu murid dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Mulai dari sejak SMA beliau menekuni banyak guru, belajar dengan guru di Mesir, Yordania, Yaman dan sekitarnya, sehingga beliau diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar di Darul Hadis Yaman. Dan sekarang alhamdulillah beliau menetap di Pekanbaru Riau. Beliau salah satu mudir di Ma'had Darul Athar wal Hadith atau Darul Hadith wal Athar di Pekanbaru Riau. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kajian pada maghrib ini. Ila fadilatis syekh falyatafaddal mashkuran ma'juran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguhnya taufik adalah nikmat Allah Azza wa Jal dan anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada hamba-hambanya yang tulus. Dan taufik adalah salah satu sebab utama agar engkau mendapat
kesuksesan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Taufik adalah ilham dan kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala. Ilham dan kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah memberikannya untuk hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu mencapai keridhaan Allah azza wa jalla dan membawa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Pada beberapa menit ini kita ingin berbicara tentang apa sebab-sebab taufik dan penghalangan taufik dan tanda-tanda taufik. Lalu mungkin 1 jam tidak cukup, paham? Tapi waktu kita terbatas, paham? Tapi kalau antum mau lanjut, insyaAllah mungkin sampai jam 11. Cukup? Siap? Siap? Ada makan malam untuk jemaah? Tidak ada. Artinya sampai Isya saja. Atau bonus dari saya mungkin setelah Isya. Baik ikhwan, sebab-sebab taufik. Sebab yang terutama ikhwani adalah ikhlas, perbuatan dan ucapan-ucapan untuk Allah. Semua amalan engkau harus tulus kepada Allah azza, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Para ulama berkata tidak ada salah satu amalan lebih agung yang dinaik kepada Allah daripada ikhlas. Dan tidak ada salah satu nikmat yang paling agung yang turun dari Allah kepada hambanya seperti taufik. Artinya ikhlas kuncinya taufik. Jika engkau ingin diberi taufik di dalam amalan-amalan engkau supaya Allah menerima amalan tersebut, engkau harus ikhlas. Engkau harus berusaha untuk ikhlas. Jika engkau ingin Allah menerima amalan tersebut, engkau harus ikhlas. Jika engkau ingin Allah menerima perjuangan engkau di dunia, engkau harus ikhlas. Tanpa ikhlas, semua amalan akan sia-sia wal'iyadu billah. Bahkan gulunan manusia yang pertama kali akan masuk neraka jahannam pada hari kiamat, orang yang beramal amalan-amal luar biasa di dalam Islam. Orang hafal Quran, orang alim, orang dermawan, kemudian orang yang mati syahid di medan perang. Tapi semua amalan ini tidak bersyafaat kepada pemiliknya. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas. Seperti orang pakai mobil, sudah diisi bahan bakar, paham? Mobil, mohon maaf, model 2030, tapi belum ada kunci, tidak ada start, tidak bermanfaat. Paham? Begitu ikhlas, ikhwan. Jika engkau amal, engkau berguna untuk engkau, harus ada ikhlas. Jika engkau ingin taufik, harus ada ikhlas. Dan tidak ada seorang pun akan sampai kepada Allah, mencapai keridhaan Allah, jika ingin menituk pintu-pintu Allah dengan doa, maka doanya akan seperti anak panah yang lanjut naik kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada pintu sedikit pun akan tutup di hadapan anak panah ini. Senjata yang tidak pernah dikalahkan sedikit pun ikhlas. Ini kunci taufik yang pertama, ikhwan. Kunci taufik yang kedua, hati yang selamat. Hati ini harus selamat dari 5 perkara. Jika engkau ingin dapat hati yang selamat, harus menjauhi dari 5 perkara. Yang pertama dari syirik, yang berlawanan dengan tauhid. Syirik termasuk di dalam syirik riya wal'iyadu billah, pamer kepada manusia, berbuatan bukan karena Allah, berjuangan bukan karena Allah, tujuan bukan karena Allah azza wa jalla, tetapi ada hawa nafsu.
Sabab untuk menyelamatkan hatimu yang pertama, harus menjauhi dari syirik yang berlawanan dengan tauhid. Yang kedua, harus selamat dari riya yang berlawanan dengan ikhlas. Ketiga, harus selamat dari syahwat yang berlawanan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, harus selamat dari hawa nafsu yang berlawanan dengan tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Harus selamat dari iri dan hasad dan ujub yang menghancurkan semua kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua, ikhwani. Hati harus selamat. Tidak ada amalan sedikit pun akan diterima dari seorang pun kecuali memiliki hati yang selamat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat, harta mereka, anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka kecuali siapa pun yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Harus engkau bekerja berat atas jiwa engkau dan hati engkau, menyelamatkan hati engkau dari semua syahwat yang melawani perintah Allah, syubhat yang melawani agama Allah yang murni. Engkau harus budaknya Allah, hamba Allah Azza wa Jalla, menyerahkan hati, jiwa, tubuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kunci yang kedua, ikhwan. Kunci yang ketiga, ihsanul zanni billah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ihsanul zanni billah. Ada perbedaan antara berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada Allah. Perbedaan ini sangat halus dan banyak orang tertipu. Banyak orang menyangka dia berbaik sangka kepada Allah, tapi ternyata dia tenggelam di dalam buruk sangka kepada Allah. Karena berbaik sangka ini tidak sah kecuali ada amalan-amalan yang saleh. Tapi orang melakukan maksiat dan dia berkata aku berbaik sangka kepada Allah, kita berkata untuk dia, engkau dusta, engkau tertipu, engkau tenggelam di dalam tipuan belaka dari syaitan, engkau tenggelam di dalam angan-angan kosong. Karena berbaik sangka artinya berbaik amal, berbaik sangka artinya orang berdoa dan berbaik sangka Allah menerima doanya. Berbaik sangka artinya orang menghindari dari semua penghalangan-penghalangan. Allah menabulkan doa, kemudian berdoa, kemudian dia meyakini Allah menabulkan doanya. Berbaik sangka artinya orang melaksanakan salat dan dia berbaik sangka Allah menerima salatnya. Berbaik sangka artinya orang berjuang untuk menuntut ilmu agama walaupun sulit, sedangkan dia meyakini Allah akan memudahkan jalan baginya, Allah akan membantu orang itu. Ini berbaik sangka. Tapi amalan-amalan maksiat atau dia jauh dari syariat Allah dan sangat bodoh dalam syariat Allah dan tidak mengetahui apa berbeda antara syarat la ilaha illallah dan rukun-rukun iman, dan apa amalan yang bisa membatal iman dia, dan apa syarat Muhammad Rasulullah, apa artinya Muhammad Rasulullah, dasar-dasar Islam. Kita berkata engkau tidak berbaik sangka, sebenarnya ini buruk sangka kepada Allah. Karena jika engkau berbaik sangka kepada Allah, engkau akan meyakini bahwasanya Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hikmahnya di tempatnya. Apa artinya ini? Jika engkau mempunyai usaha, ada seorang bekerja sama engkau, tapi selalu absen, tidak hadir, tidak rajin, tidak bekerja bagus, apakah pantas engkau berikan selalu bonus, hadiah, tambahan gaji? Mustahil. Apakah engkau memuamalah dia sama orang yang tidak sama orang yang rajin, yang tulus dalam pekerjaan? Engkau tidak ada bijaksana. Tidak ada orang berakal akan lakukan ini. Gitu Allah Azza wa Jalla, walillahil masalil a'la. Mustahil orang
yang membiarkan syariat Allah, yang membiarkan ketaatan kepada Allah, mengabaikan hari akhir dan melamalkan dosa-dosa, Allah akan muamalah sama dia jika dia berkata berbaik sangka, akan muamalah seperti apa? Orang yang rajin, orang yang beribadah, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Mustahil ikhwan. Artinya ikhwani, orang yang berkata aku berbaik sangka, Allah akan mengampuni dosaku, Allah akan mendekatkanku kepadanya, tanpa amalan, ini buruk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ihsanu zanni billahi ikhwani. Yang keempat, engkau bebas dari kekuatan engkau dan meminta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala sejata. Apa artinya ini? Artinya la hawla wa la quwwata illa billah. Engkau harus memahami ini. Kata la hawla wa la quwwata illa billah, ini inti agama Islam. Seperti apa ikhwan dalam surat Al-Fatihah? Seperti apa? Ada makna mirip sama la hawla wa la quwwata dalam surat Al-Fatihah. Siapa yang tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ingin beribadah kepada Engkau ya Allah, hanya kami beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak bisa beribadah kecuali Engkau bertolong kami ya Allah. Kami tidak apa-apa, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin orang yang meyakini terhadap la haula wala quwwata illa billah akan merasa ujub atau akan bersandar atas amalan-amalan kebaikannya, atau amalan kebaikannya membawanya untuk bersombong kepada orang lain? Mustahil. Bahkan akan sangat tawadhu, kerana dia tahu semua kebaikan yang ada padamu hanya dari siapa? Dari Allah. Kerana Allah mengizinkan untuk engkau hadir majlis ilmu sakaran, atau melaksanakan salat jamaah, atau membuka hati engkau untuk nasihat. Ini karunia Allah, anugerah Allah. Lalu engkau tambah tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, jika engkau bebas keluar dari daya atau kekuatan engkau dan meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla saja, ini kunci-kunci taufik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima ikhwani, engkau harus terus menerus bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Kerana dosa kunci wal'iyadu billah yang menutupi pintu taufik, kunci yang menutupi pintu kebaikan-kebaikan. Semua musibah, semua penderita yang terjadi di dunia kerana dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Bahkan para ulama berkata, dosa dan maksiat bagi hati seperti racun bagi tubuh. Bagaimana racun ini membinasakan tubuh, begitu juga maksiat dan dosa membinasakan, menghancurkan hati, menjadikan hati ini dibelenggu, tertutup, menutup mati, sangat limah, dan engkau berjalan menuju Allah melalui hati, bukan kaki. Hati. Semakin hati ini kuat, semakin engkau rajin untuk beribadah, rajin untuk zikir, rajin untuk sedekah, rajin untuk baca Quran, rajin untuk berilmu. Ini kekuatan hati. Terkadang engkau merasa engkau limah, engkau merasa malas, engkau melaksanakan salat seperti hanya tugas. Ini kerana ada masalah dalam hati, ada dosa. Oleh kerana itu engkau harus bersegera bertaubat. Senantiasa engkau meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW setiap majlis mereka menghitung dari beliau, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 70 kali.
berapa kali beliau bermajlis. Bahkan di antara balasan terbaik dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, jika hambanya itu terus-menerus beristighfar, kata Allah Azza wa Jalla, qala Nuh kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kerana Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang pertama, Allah mengampuni dosa kalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit kepada kalian kenikmatan-kenikmatan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah memberikan kepada kalian anak-anak dan harta-harta sekian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah tabaraka wa taala menjadikan untukmu surga-surga, kebun-kebun, dan mengalir sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Nuh kepada kaumnya setelah beliau membuka pintu kebaikan dunia dan akhirat di dalam istighfar, dan mereka tidak minta, tidak mau, tidak memegang teguh kepadanya. Kata Nuh kepadanya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak tunduk kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menghormati Allah tabaraka wa taala? Antara kunci taufik ikhwani, ikhlas, taubat, istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara kunci taufik juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Allah ya ikhwani, berbakti kepada orang tua. Orang tuamu surgamu dunia. Jika salah satunya atau keduanya meninggal, artinya pintu surga, salah satu pintu surga sudah tutup di hadapan engkau. Tapi sebenarnya tidak tutup, kerana berbakti kepada orang tua tidak hanya jika mereka hidup. Jika melewati engkau kebaikan-kebaikan ini, maka setelah mereka meninggal, engkau terus-menerus berdoa untuk mereka, istighfar kepada Allah untuk mereka, mendoakan untuk mereka, meminta ampunan untuk mereka, bersedekah jariah untuk mereka, dan menyambung silaturahim mereka, baik keluarga mereka atau kawan-kawan mereka. Ini salah satu pintu taufik yang besar, ikhwan. Yang berikutnya, ikhwani, salah satu pintu taufik adalah al-musara'atu fil khairat. Engkau harus bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masalah kita, ikhwani, berlomba di dalam masalah duniawi. Berlomba. Jika kawan saya mempunyai hobi yang bagus, kenapa hobi saya yang lebih rendah? Jika kawan saya mempunyai motor yang mewah, kenapa saya tidak melebihi beliau? Jika teman saya sudah dapat pekerjaan yang baik, kenapa saya? Selalu kita memperhatikan masalah duniawi. Tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlomba-lomba kepada Allah di dalam kebaikan-kebaikan. Kata Allah, wasari'u fastabiqu, Allahu Akbar. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan berlomba-lomba di dalam amalan-amalan kebaikan. Sarah. Kata Musa alaihi salam, jika Musa, Allah memerintahkan Musa untuk membawa 40 orang atau 70 orang dari kalangan Bani Israel supaya mereka bertemu Allah Azza wa Jalla, supaya mereka bersaksi jika Allah menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salam. Lalu Musa berjalan sama mereka 30 malam. Kemudian beliau merasa mereka lemah, tidak cepat. Entah berjalan lama, kemudian merasa tidak semangat. Lalu beliau bersegera dan mendahului mereka sampai ke tempat yang tertentu. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai Musa, ma a'jalaka ya Musa? Kenapa engkau wahai Musa mendahului kaummu, tidak datang bersama kaummu? Kata Musa, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera kepadamu ya Rabb, agar engkau ridha terhadapku.
Allahu Akbar. Saya mau engkau meletakkan ayat ini di atas hati engkau, di dalam hati engkau. Wa'ajiltu ilaika Rabbi litawba. Aku bersegera kepadamu ya Rabb, agar aku mencapai keridhaanmu ya Rabb. Jika orang lalai dari salah satu ketaatan, jangan engkau lalai. Jika orang tidak bersemangat untuk salah satu kebaikan, engkau harus serius, harus rajin. Engkau tidak tahu jika Allah memandang kepada engkau, apakah engkau dalam kondisi lalai atau bersungguh-sungguh meminta ampunan, meminta bertaqarrub, meminta ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwani adalah sebab mendapatnya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, apa itu penhalangan taufik? Ada 5 perkara. Kata para ulama tabi'in, pintu taufik tertutup di hadapan makhluk hamba Allah Azza wa Jalla jika ada salah satu sebab dari sebab ini. Yang pertama, karena mereka sibuk dalam kenikmatan Allah dan tidak mensyukurinya. Allah memberikan untukmu harta bukan kerana engkau orang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi ini ujian dan fitnah. Apakah engkau akan sibuk dengan harta? Setiap waktu sibuk. Jika ada kemudian azan, engkau sibuk. Mungkin engkau menjawab kemudian azan ini di saf yang terakhir atau saf yang pertama, tapi hati engkau meletakkannya di dalam usaha engkau atau pekerjaan engkau atau di dalam rumah tangga engkau, atau hati engkau bersama Allah. Sebagaimana tubuh engkau berdiri di hadapannya, hati engkau bersambung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak orang tenggelam di dalam nikmat sehingga mabuk nikmat, sehingga sibuk untuk menjaga nikmat, membesarkan nikmat, memelihara nikmat. Kapan engkau akan mensyukuri nikmat ini? Setelah nikmat ini akan hilang sedikit demi sedikit. Ada banyak orang begitu. Jika saya pensiun, insya Allah saya akan rajin untuk ibadah. Jika dia pensiun, dia sakit, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada kemampuan untuk ibadah. Jika engkau sakaran, tidak beribadah, engkau nanti Allah subhanahu wa ta'ala sudah cabut pintu taufik dari engkau. Maka akan datang salah satu waktu engkau tidak ada di dunia, atau engkau ada tapi ada banyak kunci-kunci, banyak belenggu-belenggu, banyak ikatan-ikatan yang memberatkan engkau tidak bisa ibadah. Paham ikhwani? Jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, janganlah engkau nanti aku akan melakukan. Ada guru saya berkata, dia berjalan satu jalan tol, kemudian dia melihat ada salah satu iklan, ada masjid dibangun, meminta donasi. Lalu dia membaca, kemudian dia tidak sekarang, nanti. Jika dia melewati ini, kenapa nanti? Apakah saya jamin akan menemui iklan seperti ini untuk saya membuat sedekah walaupun kecil? Ini dari syaitan. Syaitan menyalahkan saya di dalam kesempatan kebaikan ini. Lalu dia bertekad kuat, jika ada iklan yang lain atau kesempatan yang lain langsung untuk ada donasi, langsung dia akan membuat. Dia berjalan, berapa lama sudah ada masjid. Kalau masjid dibangun, lalu dia bahagia, dia ingin turun dari mobil untuk membuat sedekah. Lalu ada iklan, kita tidak menerima donasi. Allah tidak mau sedekah engkau. Paham maksudnya?
Engkau minta. Engkau di mana tadi? Mana hati engkau tadi? Ini kesempatan untuk engkau. Engkau mengabaikannya. Engkau menunda-nunda. Okey. Mungkin kesempatan ini tidak datang lagi. Engkau tidak tahu kapan hati engkau akan terbuka. Kapan Allah memberikan taufik untuk engkau. Faham ikhwani? Janganlah engkau sibuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa artinya syukur nikmat? Artinya nikmat ini menembakkan pada lisan hati anggota seorang hamba, pada lisan merubah abah binakuan dan pujian kepada Allah. Hati merubah abah, merubah cinta dan saksi bahwasanya ini dari Allah. Anggota badan merubah abah, merubah ketundukan dan beribadah tulus kepada Allah Taala. Ini sebab penghalalan taufik yang pertama. Orang sibuk dalam kenikmatan dan tidak pernah mensyukurinya. Yang kedua, orang sibuk untuk menuntut ilmu tapi tidak mau beramal dengannya. Rajin untuk hadir majlis ilmu, bagus sekali. Tetapi di mana amalan-amalan? Jika ada ilmu tanpa ada amal, bahaya sekali. Jika ada amal tanpa ilmu, bahaya sekali. Engkau senantiasa meminta dari Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sifat-sifat jalan yang lurus, ilmu dan amal. Artinya engkau mempunyai kedua kekuatan. Kuwa yang pertama, kuwa ilmiah. Engkau harus rajin menuntut ilmu, rajin, hadir, berjalan dari masjid ke masjid, dari guru ke guru. Kenapa? Karena ini bekal utama yang mengantarkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kekuatan yang kedua, kekuatan amaliyah. Engkau harus mempraktik ilmu ini ke amal, menwujudkan amalan dari ilmu ini. Ini yang kedua ikhwan. Yang ketiga, orang berbangga-bangga dia menemani orang-orang saleh, tetapi dia tidak mau meneladani mereka, mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Banyak berbangga, alhamdulillah saya tahu sekolah. Baik, akan bermanfaat untukmu jika engkau tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang engkau ambil dari beliau atau melihat dari beliau. Ini akan hujjah atasmu pada hari kiamat. Jika engkau hanya berbangga-bangga saja. Yang keempat ikhwani, dunia menablakan mereka, tetapi mereka senantiasa mengejar dunia, mencari dunia. Kemudian yang kelima, akhirat menghadapi mereka, tetapi mereka berpaling darinya. Ini 5 sebab penghalangan taufik pada yang kita mencegah engkau dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Paham ikhwani? Yang pertama, kita harus bersyukur. Jangan sibuk dalam kenikmatan saja. Silahkan merasa kelezatan kenikmatan, tetapi janganlah kenikmatan ini melupakan engkau Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau harus rajin menuntut ilmu, tetapi untuk amal, supaya ilmu ini tidak jadi hujjah atasmu pada hari kiamat. Ikhwani, ini penghalangan taufik. Tayyib, tanda taufik. Bagaimana caranya engkau tahu engkau sudah dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla? Yang pertama ikhwani, jika Allah memberikan taufik untuk seorang hamba, artinya Allah memberikannya kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
Sementara manusia yang biasa, jika melihat engkau Masya Allah rajin untuk sedekah setiap waktu, mereka, bagaimana orang ini bisa sedekah seperti ini sekian dan sekian setiap waktu? Ini kemudahan dari Allah. Ada banyak orang lebih kaya daripada engkau, tapi tidak diberi taufik seperti ini. Lalu ini kemudahan dari Allah, artinya engkau diberi taufik. Yang kedua ikhwani, Allah memudahkan untuk engkau menuntut ilmu. Karena agama ini dibangun atas dasar ilmu. Ayat yang pertama yang Rasulullah SAW mendengar dari Jibril alaihi salam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Setiap kali Muhammad mengatakan, aku tidak bisa baca, aku tidak bisa baca, tidak mampu untuk membaca. Artinya ikhwani, judul utama untuk agama Islam ilmu. Ingin masuk dari pintu utama ke agama Islam harus engkau berilmu, menuntut ilmu. Tidak ada tambat di dalam agama Islam untuk orang yang bodoh, orang yang paling rendah di antara para muslimin. Dia ada ilmu. Ilmu tentang apa artinya la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa artinya asyhadu, apa artinya Muhammad Rasulullah, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukun iman, bagaimana melaksanakan salat, bagaimana menunaikan zakat, bagaimana dia berhaji, bagaimana dia berpuasa. Ini ilmu yang wajib. Mustahil engkau akan mencapai keridhaan Allah jika engkau bodoh di dalam ilmu yang wajib ini. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang sahabat Nabi di masa Nabi salat salah di hadapan Nabi, lalu Nabi berkata apa kepadanya? Ayolah, kembalilah untuk salat. Engkau belum salat. Dia ulang salat lagi. Kemudian datang kepada Nabi. Nabi bersabda kepadanya, engkau belum salat, salatlah lagi 3 kali. Salat engkau ini sia-sia di hadapan Allah. Kata, ya Rasulullah, aku tidak mampu kecuali ini ya Rasulullah. Ajarilah aku ya Rasulullah. Ajarilah aku ini harus sebelum ilmu. Bukan setelah berapa tahun engkau mengabaikan masalah ini, sirdas dunia, tetapi di akhirat engkau paham? Tidak boleh ikhwan. Ini yang kedua. Yang ketiga ikhwani, di antara tanda-tanda engkau diberi taufik Allah Azza wa Jal, maka Allah memberikan kebenaran di dalam ikhtiar-ikhtiar engkau. Jika engkau melakukan salah satu hal, berikan keputusan untuk salah satu urusan, maka selalu benar, pas. Ini taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya ikhwani, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hatimu dari dunia. Bukan berarti engkau membiarkan dunia, tidak. Memalingkan hatimu bukan memalingkan tanganmu. Karena seorang muslim harus menguasai dunia, bukan dunia yang menguasainya, wal'iyadu billah. Dunia bukan di dalam hatinya, tapi tangannya. Ada perbedaan. Di antara para sahabat yang kaya raya, bahkan dia dagang dengan udara akan beruntun, batu akan beruntun. Subhanallah, barakah, taufik dari Allah. Dan jika ada pintu untuk Allah Azza wa Jalla terbuka untuk infak, dia subhanallah tidak masuk akal infak mereka. Seperti Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, luar biasa ikhwani infak mereka. Ini artinya apa? Artinya dunia di tangan, bukan di dalam hati. Di antara taufik Allah Azza wa Jalla untuk engkau, maka Allah memalingkan hati engkau dari dunia. Yang berikutnya ikhwani, di antara tanda Allah berikan taufik untukmu, maka Allah Azza wa Jalla membuka hati engkau untuk memanfaatkan muslim yang lain, memudahkan urusan saudaramu,
Berikan kebaikan-kebaikan kepada saudaramu. Dan kebaikan yang paling utama, menyebarkan ilmu. Amar ma'ruf, nahi munkar, ajak beliau untuk hadir majlis ilmu. Mengirim salah satu video singkat untuk salah satu ustaz supaya dia mendengar melalui WA atau Facebook atau media. Faham? Semua ini kebaikan-kebaikan yang engkau bisa tanpa engkau bayar atau ada tenaga dari engkau. Kemudian di antara tanda ikhwani adalah engkau senantiasa jujur di dalam niat engkau, jujur di dalam fikiran engkau, jujur di dalam perbuatan engkau. Kata Allah Azza wa Jalla, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur, yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang mati sedang dia berjalan menuju Allah. Dan di antara mereka yang masih menunggu-nunggu ada keputusan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah merubah sedikit pun agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena ini agama bukan milik engkau, milik Allah. Rabb agama ini Allah. Yang berhak untuk mensyariatkan untuk hambanya hanya Allah saja. Bahkan Rasulullah sendiri tidak berhak untuk mengada-ada sesuatu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil." Apabila engkau wahai Muhammad mengada-ada sesuatu atas kami tanpa ada sultan, tanpa ada bukti, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan menambil beliau dari tangan kanannya, wa laqata'na minhu al watin, dan kami akan memotong lehernya atau uratnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun di antara kalian akan menolong beliau. Jika Nabi mengada-ada sesuatu tanpa ada bukti dari Allah, tanpa ada wahyu dari Allah, tanpa ada sultan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu ikhwani, jujur. Orang yang jujur jika dia berbicara, orang yang jujur jika dia beribadah, orang yang jujur jika dia berjanji, orang yang jujur jika dia melakukan apapun. Ada kejujuran. Ada banyak di antara kita ikhwani. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Ada di antara manusia banyak yang beribadah kepada Allah atas apa? Ujun-ujun. Fa in asabahu khair itma'anna. Jika dia menimba kebaikan maka dia kena alhamdulillah, saya baik. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala iqbai. Apabila dia menimba fitnah, musibah, menderita, maka dia berbaring. Wal'iyadu billah. Menyesal dia pernah melakukan hal kebaikan-kebaikan ini. Wal'iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani, kita harus jujur supaya ini, kejujuran ini salah satu tanda taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita berhenti sampai di sini dan buka beberapa menit sampai azan Isya untuk tanya jawab. Silakan ingin bertanya. Silakan bagi para jamaah ada yang ingin bertanya kepada Syekh, kita persilahkan jika ada yang bertanya. Yani kalau ada syarat soal insyaallah saya
sampai ada. Silakan Bapak Ibu, Bapak-bapak dulu. Saya mau bertanya kepada Syekh. Baik. Masalah apa mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti soal saya. Bagi soal. Silakan. Masya Oh, Allah. tamam. Silakan. Ibadah kan harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas dapatnya apa? Kalau tidak ikhlas, tambatna bin yasal, dapat bin yasal. Tidak dapat apapun. Tidak ada amalan diterima kecuali ada ikhlas. Anda bertanya, dapatnya apa? Jika tidak ada ikhlas? Jika tidak ada ikhlas, orang yang tidak pernah ikhlas, dia orang yang sangat rugi pada hari kiamat. Karena dia capek di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apapun, ikhwan. Tidak dapat apapun. Bayangkan 3 golongan manusia yang pertama kali Allah menyalakan neraka Jahannam dengan mereka. Yang pertama seorang hafal Quran dan alim. Yang kedua seorang dermawan. Yang ketiga seorang mati syahid. Mereka didatangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepada yang pertama, aku berikan untukmu ini dan itu dan ini. Kenikmatan. Apa yang engkau melakukan? Kata beliau, aku menghafal Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya Allah. Untukmu ya Allah. Kata Allah, engkau dusta. Kata para malaikat, engkau dusta. Engkau hanya melakukan supaya mereka memuji engkau. Kemudian Allah suruh para malaikat untuk melemparkan dia di dalam neraka Jahannam. Dan begitu pula untuk yang dermawan, yang mati syahid waliyadzubillah. Mereka sangat cabik di dunia, sibuk di dunia untuk melakukan amalan kebaikan, tetapi pada hari kiamat sia-sia waliyadzubillah. Oleh kerana itu ikhwani, masalah ikhlas ini inti dari tauhid. Inti la ilaha illallah, ikhlas. La ilaha illallah bukan hanya ucapan lidah. Aku sudah mengucap la ilaha illallah, sudah selamat. Tidak. Tidak ikhwan. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, barang siapa itu yang berhak, yang lebih utama, yang sangat bergembira dengan syafaatmu pada hari qiyamah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Apa artinya la ilaha illallah ikhlas dari hatinya? Artinya salat ikhlas dari hatinya untuk Allah, puasa ikhlas, haji ikhlas, sedekah ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, amalan-amalan kebaikan ikhlas. Semua apa aja yang engkau meminta atau mengharapkan pahala dari Allah harus ikhlas, tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak ada, sia-sia semuanya. Nah, Baik, jazakumullah khairan. masih berapa menit? Baik. Ada soal yang lain? Ada soal yang lain, silakan. Baik. Jika tidak ada, ana insyaallah mau bertanya kepada antum. Ya. Ayo Syekh, barakallahu fiik wa jazakallahu ilman. Ini soal bagaimana mendeteksi kejujuran kita dalam beribadah Syekh. Terkadang Awal. mendeteksi apakah kita beribadah secara jujur kepada Allah. Untuk tahu apakah ibadah kita sudah jujur kepada Allah. Sudah terima atau tidak? Jujur tulus. Ya, ayo. Bagaimana caranya kita tahu atau tidak? Iya, tahu itu atau tidak. Karena Baik. kadang merasa kalau kita berada di banyak orang itu seperti lebih semangat. Kalau sedang sendiri kadang, apakah itu termasuk riya atau itu seperti yang dirasakan oleh hamdalah munafik. Cara untuk anda tahu engkau ikhlas atau tidak, jika engkau dalam sendirian, apakah engkau malas atau engkau rajin? Kata Ali bin Abi Thalib, tanda orang yang melakukan amalan riya bukan ikhlas adalah jika dia di hadapan manusia dia rajin,
Jika dia sendiri, dia malas. Kedua, jika dia dipuji, dia rajin. Dan jika dia dicela, dia malas. Ini tanda apa? Riya. Maka orang yang ingin tahu dari dirinya, apakah saya ikhlas atau tidak? Faham bagaimana kondisi engkau jika engkau sendiri saja. Engkau takut kepada Allah atau tidak? Engkau bertaqarrub kepada Allah secara rahasia atau tidak? Masalan engkau berinfak, orang tahu engkau infak ini atau itu. Taib. Ada infak misalnya ini secara rahasia, tidak ada seorang pun tahu ini kecuali engkau dan Allah atau tidak? Ini ikhwani, paham? Yang kita bisa tahu kita ikhlas atau tidak. Kemudian orang yang senantiasa melawani jiwanya, paham? Jiwa berkata engkau tenar, engkau ikhlas. Dia berkata tidak, anti riya. Dan dia selalu berdoa, selalu takut kepada Allah, selalu harap kepada Allah agar Allah SWT berikannya ikhlas dan taufik, dan ini, maka ini tanda ikhlas. Ma aminan nifaq illa munafiq. Tidak ada orang aman dari kemunafikan kecuali orang munafik saja. Dan orang yang takut dari kemunafikan, ini orang yang beriman. Ini tandanya, wallahu a'lam. Tetapi ada masalah di sini. Mungkin jika saya bersalat jamaah, saya merasa Masya Allah semangat. Ini saya satu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, apa pendapat engkau? Orang di dalam jamaah dia semangat. Jika dia salat sendiri, dia tidak semangat seperti ini. Apakah ini riya? Kata beliau tidak. Ini keberkahan salat di antara para muslimin. Paham? Kerana jika engkau salat jamaah, engkau bertaqarrub kepada Allah berapa langkah? Paham ya? Paham? Dan salat jamaah ini lebih tinggi daripada salat engkau sendiri berapa? Paham? Berapa kali? 27 kali. Ini semuanya jika berkumpul, maka ini kebaikan-kebaikan lebih utama daripada hanya engkau salat sendirian. Lalu ini mempengaruhi engkau. Allah berikan taufik, engkau merasa ikhlas, engkau merasa afwan, engkau merasa rajin di dalam ibadah. Paham? Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fikum. Mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dari saya, paham? Atau ada yang huruf yang belum pas atau makhraj yang belum dalam tempatnya, paham? Saya hanya umur saya di Indonesia dalam warga negara hanya 1 tahun saja, paham? Jika sudah melewati 50 tahun nanti insyaallah makhraj akan pas insyaallah. Jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.